Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 4. 1. Keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan memiliki fungsi utama untuk A. Melakukan verifikasi laporan, B. Menyusun rekomendasi, C. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, D. Melakukan mediasi, E. Melakukan adjudikasi khusus. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 132 huruf I, salah satu fungsi utama keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap permasalahan layanan publik pada lingkup kerja perwakilan. 2. Dalam menjalankan fungsi pemeriksaan laporan, Kepala Perwakilan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan/atau pihak terkait yang memiliki jabatan. A. Pimpinan Tinggi Madya, B. Pimpinan Tinggi Pratama, C. Kepala Daerah dan Kepala Instansi Vertikal di daerah, D. Manajer pada BUMN, E. Direktur Utama pada BUMD. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 138 ayat 3, Kepala Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan/atau pihak terkait yang memiliki jabatan kepala daerah dan kepala instansi vertikal di daerah, atau dalam jabatan setara lainnya. 3. Keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan memiliki tugas A. Melakukan penilaian kepatuhan, B. Melakukan perlakuan pelaksanaan saran, C. Melakukan deteksi maladministrasi, D. Merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran. E. Melakukan pemeriksaan laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 134, keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran dalam rangka pencegahan maladministrasi. 4. Dalam menjalankan fungsi pencegahan maladministrasi, keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan tidak melakukan A. Inventarisasi permasalahan, B. Pengumpulan data terkait pelayanan publik, C. Telaah atas hasil kompilasi dan pemetaan, D. Kegiatan analisis, E. Penyusunan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 135, fungsi keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan tidak mencakup penyusunan rekomendasi. Fungsi ini lebih berfokus pada kegiatan deteksi, analisis, dan perumusan saran. 5. Prinsip yang wajib diterapkan oleh keasistenan utama dan perwakilan dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan ombudsman adalah A. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, B. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, C. Profesionalisme, independensi, dan imparsialitas, D. Kecepatan, ketepatan, dan keadilan, E. Objektivitas, kerahasiaan, dan proporsionalitas. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 137 ayat 1, keasistenan utama dan perwakilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan ombudsman. 6. Kepala Keasistenan Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan/atau pihak terkait yang memiliki jabatan A. Pimpinan Tinggi Madya, B. Pimpinan Tinggi Pratama, C. Kepala Daerah, D. Manajer pada BUMN,
E. Direktur Utama pada BUMD. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 138 ayat 1, Kepala Keasistenan Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi media, Direktur pada BUMN, Direktur Utama pada BUMD, atau dalam jabatan setara lainnya. 7. Penempatan asisten pada keasistenan utama, keasistenan, dan pada kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan A. Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman, B. Keputusan Kepala Perwakilan, C. Keputusan Ketua Ombudsman, D. Keputusan Rapat Pleno, E. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 139 ayat 2, penempatan asisten pada keasistenan utama, keasistenan, dan pada kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan keputusan Ketua Ombudsman. 8. Berdasarkan ketentuan peralihan, pada saat peraturan Ombudsman ini mulai berlaku. A. Semua kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan diberhentikan. B. Kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penetapan yang baru. C. Semua kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan harus mengikuti seleksi ulang. D. Kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan yang telah diangkat otomatis menjabat pada posisi yang baru. E. Semua kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan dievaluasi kinerja dalam waktu 3 bulan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 140, pada saat peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penetapan kepala keasistenan utama dan kepala keasistenan yang baru berdasarkan peraturan Ombudsman ini. 9. Keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan dalam melaksanakan fungsinya tidak melakukan A. Pemeriksaan dokumen laporan, B. Pemeriksaan, klarifikasi kepada terlapor, C. Pemeriksaan lapangan, D. Penyelesaian laporan melalui mekanisme konsiliasi, E. Penyusunan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 132, fungsi keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan tidak mencakup penyusunan rekomendasi. Fungsi ini lebih berfokus pada kegiatan pemeriksaan, klarifikasi, dan penyelesaian laporan melalui berbagai mekanisme. 10. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan maladministrasi, keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan melakukan kegiatan analisis untuk A. Menyusun rekomendasi, B. Melakukan mediasi, C. Mengidentifikasi penyebab maladministrasi dan memastikan telah terjadi maladministrasi, D. Menetapkan sanksi administratif, E. Melakukan adjudikasi khusus. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 135 huruf D, keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan melakukan kegiatan analisis dalam rangka mengidentifikasi penyebab maladministrasi dan memastikan telah terjadi maladministrasi dalam lingkup perwakilan. 11. Dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan, Kepala Keasistenan Perwakilan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan. A. Pimpinan tinggi madya di daerah, B. Pimpinan tinggi pratama di daerah, C. Kepala daerah, D. Manajer pada BUMD, E. Direktur utama pada BUMD. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 138 ayat 4, Kepala Keasistenan Perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya di daerah, atau dalam jabatan setara lainnya.
12. Penempatan asisten perwakilan pada keasistenan pengaduan masyarakat, keasistenan pemeriksaan laporan dan keasistenan pencegahan maladministrasi, serta kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan A. Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman, B. Keputusan Kepala Perwakilan, C. Keputusan Ketua Ombudsman, D. Keputusan Rapat Pleno Perwakilan, E. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 139 ayat 3, penempatan asisten perwakilan pada keasistenan pengaduan masyarakat, keasistenan pemeriksaan laporan dan keasistenan pencegahan maladministrasi, serta kelompok fungsional asisten ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan. Audio Jungle.